Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali dengan membawakan satu kisah horor part 289 Wak. Nah mungkin kisah ini akan mengingatkan kalian sama masa-masa KKN, kuliah kerja nyata. Dimana pada saat itu mahasiswa akan membentuk tim dan juga melakukan pengabdian ke daerah-daerah tertentu. Tidak jarang kegiatan KKN ini bisa menorehkan cerita yang sangat membekas. Adalah itu cerita cinta lokasi ya kan, cerita petualangan, bahkan hingga cerita mistis seperti yang dialami sama Wawak kita satu ini Wak. Nah jadi Wawak kita ini melakukan KKN di sebuah desa yang bisa dibilang lumayan terpelosok lah Wak. Nah di tengah kegiatan KKN-nya ini dia dan teman-temannya ngelihat ada serentetan kejadian horor yang menggegerkan masyarakat setempat pada masa itu. Nah penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang sekarang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawak kita yang bernama Tante Tira dari Jakarta. Halo Tante Tira. Nah, kisah ini terjadi kurang lebih 30 tahun yang lalu Wak, dan dialami langsung oleh Tante Tira beserta teman-teman KKN-nya pada saat mereka melakukan KKN di sebuah pedesaan di Jawa Barat. Kita sebut aja lah nama desa di Jawa Barat ini Desa Karawak ya. Ini nama samaran ya. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat supaya lebih mudah dalam penyebutan kita sebut langsung namanya Tante Tira aja ya, Tira gitu. Nah jadi Wak ceritanya sekitar pertengahan tahun 1994 Tira melaksanakan KKN bersama teman-teman satu timnya ke Desa Kara, Jawa Barat. Nah di tim KKN ini Wak ada 16 orang yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Masing-masing fakultas diwakili oleh 2-3 orang. Mereka pun berkumpul di sebuah terminal dan berangkat menggunakan bis selama 3-4 jam perjalanan menuju ke lokasi KKN tadi, yaitu ke Desa Kara. Setibanya di Desa Kara, mereka melakukan pembentukan kelompok dulu nih untuk pembagian tempat tinggal. Dan pada saat itu diputuskan kalau 7 anggota perempuan menempati rumah lama sekretaris desa yang baru saja dikosongkan seminggu sebelum tim KKN ini tiba dan disebut sebagai sekretariat ya. Lalu terpaut jarak beberapa rumah dari sekretariat Wak, anggota laki-laki yang berjumlah 9 orang atau sisanya menempati sebuah rumah besar di ujung desa yang lokasinya berbatasan dengan hutan. Nah rumah itu terdiri dari 1 ruang tengah, 3 kamar tidur, 1 dapur dan juga 1 kamar mandi di bagian belakangnya. Di bagian teras rumah itu ada sebuah lincak atau kursi panjang yang terbuat dari bambu kata Wawa. Pokoknya khas sekali rumah pedesaan lah Wak. Dan selanjutnya rumah ini disebut dengan base camp. Jarak antara base camp dengan rumah tetangga terdekat itu sekitar 100 meter. Jadi kalau misalnya mereka mau ngobrol, rapat atau saat beraktivitas lainnya nggak akan ngeganggu tetangga di situ. Lumayan jauh lah jaraknya dengan tetangga terdekat. Nah jadi di sini cewek-cewek tinggal di sekretariat, cowok-cowok tinggal di base camp ya. Nah pada saat itu Wak, di tahun itu ya kondisi jalanan di sekitar base camp, sekretariat dan juga perkampungan ini belum sebagus sekarang katanya. Di sana rata-rata jalanan itu masih berupa tanah yang dipadatin atau dicor pakai semen tipis. Ditambah lagi listrik di daerah itu juga belum merata. Jadi masih banyak rumah-rumah yang penerangan yang masih menggunakan lampu teplok atau lampu minyak tanah tuh loh. Jadi pada saat malam tiba kondisi desa tuh cukup gelap Wak katanya. Nah untungnya sekretariat dan base camp yang ditinggali tim KKN Tira ini punya cukup penerangan dengan daya listrik yang seadanya Wak. Jadi nggak gelap kali lah kaminat kata gitu. Nah adalah tuh setelah membagi tempat tinggal Wak, Tira dan teman-temannya pun tentu menyempatkan diri untuk beramah tamah dengan warga setempat. Barulah di keesokan harinya mereka memulai menjalankan proker atau program kerja sesuai dengan apa yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Nah selama hampir 1 bulan di sana Wak, kegiatan KKN di Desa Kara ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan by the way Wak, di tahun-tahun itu KKN itu memang lama. Ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan kayak gitu. Ini baru jalan 1 bulan, lancar-lancar aja mereka. Program kerjaan berjalan dengan baik, tidak ada kendala atau gangguan-gangguan tertentu pada saat mereka berada di Desa Kara. Misal pun ada masalah, palingan cuma masalah persoalan remeh aja Nadia, macam agenda proker yang ngaret, kesalahpahaman kecil antar teman dan sebagainya. Pokoknya masih biasa aja lah gitu. Hingga tibalah pada suatu malam Tira dan teman-temannya digegerkan dengan sebuah peristiwa yang membekas sekali di ingatan kami sampai detik ini Nat katanya. Gimana kita masuk ke peristiwa? Nah jadi pada suatu malam Wak, Tira ini lagi berada di base camp tempat cowok ya bersama 10 teman-teman lainnya. Kita sebut aja namanya Reza, Miftah,
Indra, Fajar, Gugun, Arif, Dika, Fitri, Hani, dan juga Nina. Jadi total ada 11. Sama si Wawa ada di base camp. 4 perempuan, 7 laki-laki. Terus 3 teman perempuan sisanya lagi izin balik ke rumahnya, Wak. Terus 2 teman laki-lakinya sedang belanja bahan makanan di kota. Nah, Tira dan 10 temannya ini pas lagi di base camp lagi melaksanakan rapat. Di rapat itu mereka mengevaluasi proker-proker yang sudah terlaksana dan juga membahas proker yang belum terlaksana. Pada saat itu mereka rapatnya di teras base camp, Wak, dengan kondisi sudah mulai turun hujan. Dan makin lama hujannya makin lebat. Nah, nggak cuma hujan aja, Wak. Hujan itu juga sudah disertai gemuruh angin kencang dan sembaran petir. Akhirnya Tira sama kawan-kawannya memutuskan pindah ke ruang tengah. Gegara teras udah mulai kena tempias tuh. Dan setelah mereka pindah ke ruang tengah, salah seorang teman laki-laki Tira yang bernama Miftah menawarkan diri untuk membuatkan kopi nih. Sekaligus juga dia mau pergi ke toilet, sama-sama di belakang ya kan. Weh, kalian mau kopi nggak? Mau, tolong ya gitu kan. Nah, pergilah si Miftah ke belakang. Waktu ke belakang dia nggak bikin kopi dulu, dia ke toilet dulu, ke kamar mandi dulu, gara-gara ada kebelet kali. Nggak lama setelah si Miftah masuk kamar mandi, tiba-tiba dia dengar ada suara jeritan, Wak, kencang kali dari luar base camp. Kayak gitu, terkejut si Miftah, suara apa tuh? Dia pun mencoba mempertajam pendengarannya, tapi buang airnya belum kelar nih. Dia diam di kamar mandi. Suara apa tuh gitu kan? Tapi setelah jeritan yang pertama itu dia dengar, dia udah nggak dengar suara apa-apa lagi nih, Wak. Cuma suara itu aja lah sekali. Abis itu sisanya dia dengar ya udah suara hujan, suara gemuruh petir kayak gitu kan. Nah, waktu itu Miftah berasumsi, oh mungkin aku salah dengar kali ya. Nah, dia lanjut lagi lah itu buang air kan. Dan setelah selesai, baru dia menuju ke dapur ngerebus air untuk bikinin kopi-kopi kawannya. Dan sambil menunggu airnya mendidih, Wak, Miftah balik lagi ke ruang tengah nih. Pas nyampe di sana, kawan-kawannya nanya, "Weh, mana kopinya? Tunggu 2 air baru kumasak, belum mendidih," kata gitu. Dan di sini Miftah langsung kepikiran, Wak, soal kejadian di kamar mandi. Dia langsung lah duduk ke rombongan, terus dia buka topik obrolan ini. "Weh, tadi kalian ada dengar suara orang ngejerit gak sih? Suara kayak perempuan atau mirip anak-anak gitu," kata si Miftah kayak gitu. Nah, dengar pertanyaan si Miftah, si ruang langsung pada pandangan dia. "Hah? Gak ada. Dari tadi yang kami dengar tuh suara-suara kami aja sama suara hujan nih lah," kata mereka. Betul, memang kami gak dengar. Nah, rumah tuh juga bukan besar-besar kali gitu loh. Ya biasa lah, rumahnya pas lah gitu. Cuman kami gak ada dengar suara jeritan. Nah, udahnya karena tidak ada satupun yang dengar suara jeritan itu, dah Miftah pun gak ngelanjutin obrolannya. Oh, berarti aku mungkin salah dengar kali tadi tuh ya gitu. Dan memutuskan untuk melupakan kejadian itu dan lanjut lagi lah nih balik ke dapur bikinin kopi buat temen-temennya. Dah menjelang tengah malam, nih masih di hari itu ya, menjelang tengah malam rapat tim KKN mereka pun selesai. Tapi hujannya belum reda, Wak, malah makin deras lagi di situ. Nah, kondisi inilah yang membuat si Tira sama teman-teman perempuan lainnya nggak bisa lah balik ke sekretariat atau tempat tinggal mereka kan. Jalanan becek, belumpur, licin, gelap pula, hujan, angin pula inilah kan. Akhirnya diputuskanlah mereka berempat yang cewek-cewek ini nginap di base camp, di tempat cowok-cowok. Di base camp itu kan ada 3 kamar kan, Wak. Nah, Tira sama kawan-kawan perempuan lainnya ini tidur di kamar kedua, jadi nggak nyampur sama cowok-cowok ya. Tidurlah mereka istirahat nih. Nah dah tuh, karena capek dan ngantuk kali mungkin Tira sama kawan-kawannya, kecuali Fitri, udah tertidur duluan nih. Tapi baru beberapa jam lagi tuh aku tertidur, nah Tira kebangun, Wak, gegara dia keganggu sama suara ketokan yang entah dari mana suara itu. Tok 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 kayak gitu. Nah, ketukan itu terdengar sayup-sayup gitu kan. Tira dengar suara itu tapi dia nggak langsung buka mata. Dia cuma kebangun aja. Dah dia coba tidur lagi. Tapi baru dia mau tidur, suara ketukan itu makin keras lagi. Tok 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 gitu. Gak lama bunyi. Suara dari pintu kebuka, Wak. Kejut si Tira. Apa tuh? Dia langsung buka matanya. Dia tolehlah ke arah pintu kamar. Nah, remang-remang dia nengok ada seseorang yang berdiri di ambang pintu. Nah, orangnya lagi macam ngobrol lirih, Wak, sama orang lagi di luar pintu. Waktu ditengok lagi sama si Tira kan. Oh, rupanya itu kawan ya. Bukan macam-macam. Oh, Fitri. Fitri kan belum tidur kan. Fitri lagi ngomong sama orang. Ditanya lah, ngapa Fit? Ngapa kok belum tidur gitu? Udah sih, aku baru mau tidur tadi. Tapi kebangun gara-gara ada yang ketok pintu katanya. Nah, gak lama muncul orang, Wak, dari balik pintu tuh. Si Reza rupanya. Jadi lagi ngobrol depan itu si Fitri sama Reza. Terus waktu Reza dan nongol kan si Tira udah bangun nih. Reza tiba-tiba ngomong kayak gini, Ra, kok bisa keluar bentar nggak? Penting katanya. Dia ngajak si Tira sama Fitri ngumpul dulu di ruang tengah buat ngobrolin sesuatu. Bangunlah aku Nadia sama si Fitri berdua aja nih. Nurut ikutlah ke ruang tengah. Nah, rupanya di sana udah ada seluruh anggota laki-laki semua yang ada di situ. Dan wajah mereka serius sekali. Serius kan? Aku udah ngerti ini pasti terjadi sesuatu nih gitu kan. Dah Tira ikut nimbrung kan duduk di situ. Terus Reza buka obrolan. Tira, Fit, kalian ingat gak tadi kalau Miftah bilang dia dengar suara jeritan dari kamar mandi? Iya, ingat aku.
Apa rupanya? Tadi kami dengar juga suara itu lagi ya. Gak cuma Miftah aja, kami semua dengar. Gimana? Suara itu macam dari arah rumah di ujung belakang basecamp kita tuh. Tinggi kali kami dengar macam ngerintu kali dia tuh. Ada lagi kawan laki-laki yang nimpalin kan. Nah, dengar itu Tira langsung ingat kalau memang Nadia di belakang basecamp cowok itu ada sebuah kebun. Nah di ujung kebun itu ada rumah kecil. Nah rumah ini ditinggali sama seorang ibu muda dan juga mertuanya. Nama ibu mudanya Teh Siti, nama mertuanya Mak Unyeh. Nah Teh Siti ini baru aja ngelahirin bayinya seminggu yang lalu kan. Aku sama kawan-kawan juga sempat ngejenguk ke sana, bawain kebutuhan bayi lah buat si Teh Siti ini. Tapi waktu kami nyampe rumahnya, rumah tuh sepi kali Nadia, nggak ada laki-laki yang tinggal di rumah tuh. Barulah dari situ kami tahu kalau ternyata suami mereka berdua, suaminya Teh Siti sama suaminya Mak Unyeh ini lagi pergi rantau ke Jakarta dan udah lama kali nggak balik. Bahkan waktu Teh Siti ini melahirkan, nah mereka nggak balik loh. Jadi mereka tinggal berdua aja sama ngerawat bayi yang baru lahir tuh. Nah Reza sama kawan-kawan laki lain menduga kalau suara jeritan itu berasal dari rumahnya Mak Unyeh. Karena takut terjadi apa-apa sama Teh Siti dan juga Mak Unyeh, wah Reza pun mengusulkan untuk ngecek rumah mereka ya kan. Nah pada saat itu diputuskan yang akan pergi ke sana Reza ditemani sama si Miftah yang pertama kali bikin kopi itu. Nah Miftah ini nemenin dia soalnya Miftah yang badannya paling kekar lah dia, paling gagah lah dia. Dan dia juga jago bela diri. Jadi kalau misalnya jahat ada apa-apa lah sejenisnya di rumahnya Mak Unyeh tuh bisa dilawan sama si Miftah ya kan. Pergilah nih mereka berdua. Reza sama si Miftah, weh, kalau pergi ngecek hati-hati ya gitu. Nah pada saat itu Reza sama Miftah membawa perlengkapan seadanya, wak. Mereka bawa senter sama mereka bawa HT untuk memudahkan komunikasi. Karena waktu itu belum ada HP Nadia. Jadi komunikasi kami selama di sana ya memang pakai HT itulah. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Wak. Reza sama Miftah memberanikan diri pergi ke rumahnya Mak Unyeh lewat pintu belakang. Sementara Tira sama kawan-kawan yang lainnya nunggulah itu dari dalam basecamp. Suasana malam itu Nadia sunyi kali. Meskipun hujan udah berhenti, wah, ya nggak ada suara hati. Berhenti. Setelah hujan dulu, bahkan hujan nggak ada waktu tuh. Tira langsung ingat ucapan omnya yang pecinta alam ini. Si om ini pernah bilang, alam yang terlalu sunyi itu bukanlah pertanda baik. Itu yang aku ingat waktu itu Nadia. Agak merinding juga aku waktu misalnya ingat ucapan itu dari om aku. Betul sesunyi itu. Ditambah lagi area sekitar basecamp ini kan berbatasan sama hutan dan kebun-kebun kan. Wah malam itu juga sunyi kali, apa nggak merinding kan di situ. Tapi udah pikir positif aja, semoga nggak kenapa-napa mereka kayak gitu. Udah mereka tunggu kabar lah ini Reza sama Miftah di basecamp kan. Reza sama Miftah udah cabut. Udah tuh, setelah beberapa menit berlalu, wak, mereka belum juga dapat kabar dari Reza sama Miftah. Makin khawatir lah orang-orang di basecamp ini. Padahal jarak dari basecamp sama rumah Mak Unyeh itu nggak begitu jauh kok. Nih ngapa mereka nggak ada kabar di HT ini? Terus ngapa juga mereka belum balik? Nah karena khawatir terjadi sesuatu sama mereka, Indra yang waktu itu ada di basecamp memutuskan untuk duluan ngubungin Reza lewat HT itu, wak. Mereka janjian nanti kau yang hubungin kami ya. Karena mereka nggak ada kabar, yang basecamp inilah ngubungin si Reza Miftah. Waktu dihubungi nggak kesambung. Panggilan pertama. Panggilan kedua juga belum ada jawaban. Waktu panggilan ketiga, kedengeran ada suara Reza dari seberang sana. Suaranya gemetar, Nat. Ndra, bentar dulu Ndra. Nanti aja waktu balik aku cerita ya. Tunggu dulu, bentar dulu. Kata si Reza kayak gitu, Wak. Terus langsung diputuskan sambungan HT tuh. Makin cemas lah kami yang ada di basecamp ini. Kenapa nih? Ngapa? Mana suara si Reza juga gemetaran kan, Wak. Ini pasti ada nggak beres nih, woy. Susul aja lah nak ke sana, kata mereka. Udah tunggu aja. Kan tadi Reza bilang suruh tunggu di sini. Udah tunggu aja dulu. Nah, tuh mereka berdoa, ya Allah semoga nggak kenapa-napa nih Reza sama Miftah kan. Nggak lama dari situ, barulah balik, Wak, Reza sama Miftah. Balik ke basecamp, pucat muka mereka kan. Macam orang ketakutan kali Nadia. Waktu nyampe ini mereka nggak langsung cerita. Tapi yang ada mereka langsung mencet HT dan ngubungin Pak Kades. Pak Kades juga pakai HT itu waktu. Tunggu dulu. Hubungin Pak Kades kata si Reza. Jadi sebenarnya Reza ini nggak yakin Pak Kades bakal ngangkat panggilan ini apa enggak. Soalnya jam 12 malam kan, Wak. Udah hubungin aja dulu. Tapi untungnya Pak Kades balas panggilan itu, Wak. Halo Pak Kades. Ya halo kata Pak Kades kan. Nah dari seberang sana, dari tempatnya Pak Kades, nggak cuma kedengaran suara Pak Kades aja, Wak. Tapi juga ramai suara orang-orang di sekitarnya Pak Kades. Nah rupanya waktu itu Pak Kades ini memang lagi berada di sebuah sekolah yang ketimpa pohon tumbang gegara hujan lebat pula. Ya ayah naon jang, kata si Kades kan. Pak saya ada keperluan sama Bapak. Tolong Bapak datang ke basecamp kami sekarang Pak ya, penting Pak. Kalau bisa Bapak datang bawa Pak Mantri sama Pak Kiai juga, kata Reza kayak itu. Emang naon jang? Udah Pak, Bapak kesini aja dulu, nanti aku cerita penting kali nih Pak, kata. Oh iya baik jangan tunggu bentar ya Bapak, sekarang pergi ke basecamp kalian, kata si Pak Kades. Nah denger obrolan Reza sama Pak Kades, kami tuh yang makin penasaran lagi. Kau nemuin apa Reza? Miftah kenapa? Miftah adalah diam aja Dinan. Kenapa kau harus datangin Pak Mantri sama Pak Kiai? Pak Mantri kan tenaga kesehatan puskesmas, Pak Kiai pemuka agama. Kenapa nih? Dua orang ini ngapa harus dibawa? Kenapa weh, cerita lah. Kami bawain air kan, minum dulu. Isi deh lah, Wak. Baru si Reza sama Miftah mulai menceritakan apa yang mereka lihat di sana, Wak ya. Aduh ya Allah.
Nah jadi waktu Reza sama Miftah pergi memeriksa rumahnya Mak Unyeh, kondisi di sekitar rumah tuh katanya gelap kali gitu. Gak ada penerangan sama sekali gitu loh, baik dari luar maupun dari dalam rumah ya. Nah, waktu udah nyampe mereka panggil lah kan Mak Unyeh sama Teh Siti. Assalamualaikum Mak Unyeh. Mak Unyeh, Teh Siti. Ada jawaban dari dalam wak. Mereka ketok-ketok pintu juga nggak ada yang nyaut dari dalam ya. Ini apa nih? Kalaupun mereka ketidur kan harusnya kebangun lah sama suara ketokan pintu kami berulang-ulang kan. Panggilan kami juga berulang-ulang. Oh nggak temuan bangun orang ini. Apalagi mereka punya bayi yang biasanya pasti lebih peka sama suara sekitar ya kan. So tuh kami ketok-ketok bangun nih. Nangis nih bayinya. Ini kok enggak? Sebatas suara dengkuran ringan orang tidurnya nggak dengar kami kata si Reza Miftah. Dah lah, karena nggak ada jawaban wak. Reza sama Miftah sepakat buat ngecek area samping rumahnya Mak Unyeh ini. Karena kondisi juga udah gelap kali, mereka berdua saling beriringan lah itu kan menyalakan senter di sana. Nah dari samping rumah itu nampak ada jendela kayu yang sedikit terbuka. Iya kan? Dan ternyata ada seberkas cahaya remang-remang macam cahaya dari lampu teplok gitulah. Kelihatan dari balik jendela itu. Dan mereka ngedekat ke jendela, dibuka lah agak lebar jendela tuh kan. Kemudian Reza menyorotkan senternya ke dalam rumah untuk bisa membantu penerangan. Dan seketika Reza kaget ya karena ngelihat di sana waktu nyorotin senter, dia ngelihat Mak Unyeh lagi terbaring kaku di atas lantai, mukanya pucat, matanya terbelalak, mulutnya nganga lebar. Nggak sampai di situ aja, di samping kirinya Mak Unyeh juga terbaring kaku. Ya Allah, seorang bayi mungil yang baru berusia semingguan. Dan di samping bayi itu terbujur kaku juga tubuhnya Teh Siti dengan kondisi yang sama macam Mak Unyeh wak. Mulutnya tengah-ngak lebar, matanya terbelalak melotot. Berdua kayak gitu, ada satu bayi di tengah-tengah mereka. Apa nggak gemetar si Reza sama Miftah waktu itu hampir jatuh apa mereka tuh senter mereka. Macam mana nggak coba di tengah malam, tengah hutan, tengah kebun, nengok ada 3 jasad terbujur kaku kondisinya kayak gitu pula. Wah astagfirullah, ditutup sama mereka. Apa yang ku tengok tuh? Apa yang ku tengok? Kau tengok Miftah? Tengok aku. Kayak mana nih? Udah tenang dulu. Balik base camp sekarang. Wah, situ lawak. Mereka langsung balik base camp, langsung hubungin Pak Kades. Mereka nemuin ada 3 jasad di rumahnya Mak Unyeh. Dah tuh kan, beberapa saat setelah menghubungi Pak Kades menggunakan HT, tadi terdengar suara deru mobil memasuki pelatarannya base camp. Dari dalam mobil munculan betul, ada Pak Kades, ada Pak Mantri sama Pak Kiai sama 2 orang macam hamsip gitu lah. 2 orang yang lagi ronda mah gitu. 5 mereka datang kan. Singkat cerita di situ Reza langsung buka suara. Pak, kami lihat ada 3 jasad Mak Unyeh, Siti sama bayinya mati. Hah, serius kamu? Serius Pak? Makanya Pak, kita cek Pak. Pak Kades sama semuanya langsung berlari kan ke rumahnya Mak Unyeh. Ditemani sama Reza sama Miftah aja, nggak semuanya ikut aja. Reza Miftah yang balik lagi ke sana. Jangan tunggu di sini. Sampainya di rumah Mak Unyeh, mereka langsung masuk lagi. Mereka juga nggak kalah kaget waktu nengok kondisi Mak Unyeh Teh Siti itu. Pak Mantri kan ada di situ kan, langsung lah diceknya Mak Unyeh, Teh Siti sama bayi yang belum dikasih nama ini, dan memang ketiganya sudah dipastikan meninggal dunia. Dan setelah Pak Mantri memeriksa kondisi jenazah mereka bertiga, Pak Kades dan lainnya juga ikut memeriksa kondisi sekitar jenazah. Dan anehnya di sini waktu dicek lebih dekat lagi, kondisi di sekitar mereka ini bersih tuh loh, bersih, nggak ditemukan bercak darah, obat-obatan atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian gitu, nggak ada benda tajam, nggak ada racun, rumah tuh pun juga rapi. Jadi memang bersih area tuh, cuman ada 3 jenazah aja di situ. Ini macam mereka dipindahkan ke situ tuh loh. Tapi nih, nggak lama setelah itu Pak Mantri menemukan ada tanda aneh di tubuh mereka. Jadi di lengan kanannya Mak Unyeh ditemukan 2 tanda titik kecil warna merah, macam gigitan ular. Ya, dan nggak cuma Mak Unyeh, tubuhnya Teh Siti sama bayinya juga ditemukan tanda yang sama. Kalau Teh Siti di betis kirinya, kalau di bayi di paha kanan. Awalnya mereka mikir, mungkin Mak Unyeh, Teh Siti sama bayi ini meninggal gara-gara dipatok ular nih ya kan? Kayaknya bukan lah. Saya malah lihat kayak kematian mereka ini disebabkan sesuatu yang nggak biasa. Coba kalian lihat, biasanya orang yang terpatok ular nggak kayak gini kondisinya. Mata mulut terbuka lebar kayak gini. Ini kayak ada sesuatu yang menyeramkan lah ini sebelum mereka meninggal. Kata Pak Kiai kayak gitu. Terkejut lah orang-orang di situ lah. Tapi sejalan dengan perkataan Pak Kiai juga, si Reza sama Miftah juga mikir yang sama. Ciri kematian mereka ini kok kayaknya nggak wajar ya. Karena biasanya kalau terpatok ular nih nanti ya, biasanya kan di sekitar tanda titik merah itu pasti akan lebam, biru, keunguan gitu loh Wak. Atau di beberapa kasus
kasus juga ada yang sampai mengeluarkan busa dari mulutnya ya kan. Tapi di jenazahnya Mak Unyeh, Teh Siti sama bayinya nih Wak, nggak ada lebam sama sekali, nggak ada. Beneran cuman 2 titik. Kayak gitu Wak. Mereka juga nggak ngeluarin busa dari mulut mereka. Yang terlihat cuma itu, mata mereka terbelalak, mulut mereka terbuka lebar, badannya kaku lurus kayak gini semuanya. Tapi udahlah, yang jelas saat itu Pak Kiai pun meminta Pak Kades untuk mengadakan pemakaman secepat mungkin Wak. Awalnya Pak Kades nolak ya kan, Pak janganlah Pak, kita tunggu aja suami Mak Unyeh ini pulang dulu. Pak Kiai bilang, kamu mau tunggu sampai kapan? Suami mereka ini nggak akan pulang. Bapak tahu sendiri kan, anaknya lahir aja dia nggak pulang kok. Jangan ditunggu kelamaan, kasihan ini. Udah lebih baik segerakan aja pemakamannya, malam ini aja langsung. Kata Pak Kiai kayak gitu Wak. Nah dengar penjelasan dari Pak Kiai, Pak Kades pun setuju lah. Kalau pemakaman waktu itu akan dilaksanakan pada saat itu juga, dan dia nggak tunggu pagi, bahkan nggak nunggu disemayamkan malam itu juga. Kasihan. Tengah malam tuh mau dikubur. Entah apa pertimbangannya nanti, tapi yang jelas malam itu juga langsung adakan pemakaman right now, kata si Pak Kiai. Nah adalah karena akhirnya setelah memeriksa kondisi mereka bertiga, Mak Unyeh, Teh Siti dan bayinya, beberapa di antara mereka baliklah ini Wak ke base camp. Dan sesampainya di sana, 2 hansip tadi langsung membangunkan beberapa warga, lalu menyiapkan masjid dan juga menggali 2 lubang di pemakaman desa Wak. Sembari itu Reza sama Miftah juga cerita lah itu apa yang terjadi sama Mak Unyeh ke Tira dan kawan-kawan waktu mereka datang yang kedua ini kan. Nah mendengar cerita tentang kematian Mak Unyeh dan juga Teh Siti, mereka semua nih kawan-kawannya si Tira dan Tira juga langsung menyimpulkan kalau suara jeritan yang mereka dengar beberapa waktu yang lalu itu bisa jadi itu suaranya Mak Unyeh atau Teh Siti sebelum mereka meninggal. Suara itu berasal memang dari belakang, dan satu-satunya rumah yang terdekat yang ada dekat belakang ya rumah mereka. Wah, ada ketakutan lah itu, semua heboh semua ya kan. Nggak ada tuh yang berani ikut ke pemakaman. Cuma beberapa aja Wak yang mau ikut ke pemakaman Tira. Wak kita ini Reza, Miftah yang nemuin, terus ada Arif, Hani sama Gigi. Mereka berenang ke pemakaman itu. Udah lah tuh kan, malam itu sekitar jam 3-an, malam itu juga langsung dikuburkan. Setelah jenazahnya Mak Unyeh, Teh Siti dan juga bayinya ini dikafani, Tira dan teman-teman dan juga beberapa warga kampung pun datanglah ini ke pemakaman desa. Waktu itu nggak rame, dia cuma 20 orangan aja lah yang menghadiri pemakaman itu, termasuk Tira sama kawan-kawannya ya. Nah proses pemakaman berjalan lancar waktu itu. Makamnya Mak Unyeh ini tepat berada di samping makamnya Teh Siti yang dikuburkan bersama bayinya. Jadi mereka dikuburkan satu liang. Dan setelah pemakaman selesai, Tira dan kawan-kawan bersama warga-warga yang lain pun mulai meninggalkan area pemakaman. Nah tapi tepat pada saat mereka udah mau sampai di pintu keluar pemakaman Wak, tiba-tiba ada suara ledakan besar dari area pemakaman belakang. Terkejutlah mereka semua. Nah pas mereka tengok ke belakang Wak, ke area makam itu, rupanya ledakan tadi berasal dari 2 makam yang baru saja selesai ditutup, which is makamnya Mak Unyeh dan Teh Siti. Dari 2 makam tuh aduh merinding. Dari 2 makam itu macam muncul asap tipis gitu Wak, asap tipis yang bergerak ke pintu kompleks pemakaman. Nampak tuh sama mereka, kan di area center terus ada macam asap. Terus tiba-tiba asapnya ngarah ke pintu, ngarah ke kami. Asap tuh bergerak-gerak, terus bentuknya Wak, bentuknya yang kami lihat Wak ya, macam ular. Macam ular yang melata gitu ya. Dan dalam sekejap jadi asap tuh nggak naik ke atas, dia ke bawah, tapi kelihatan kayak ngeliu ular gitu loh. Dan langsung menjadi-jadi kamu. Astagfirullahaladzim, apa tuh? Nah Pak Kiai kan ada di sana. Pak Kiai bilang, udah tenang, ayo kita kumpul lagi ke area makamnya Mak Unyeh sama Teh Siti. Kumpulan lagi mereka nih. Nah coba digali, kata Ustaz. Meskipun pada takut mereka di situ Wak, mereka tetap mendirikan berita Pak Kiai. Digali lagi kan makamnya, mereka digali ulang. Penggalian makam dimulai dari makamnya Mak Unyeh dulu. Jadi nah setelah digali, Pak Kiai sendiri yang turun ke bawah dan mengambil 3 bilah kayu padung, katanya kayu yang menutupi lubang jenazah ini kan. Dan setelah itu Pak Kiai mengangkat tangan dan berdoa. Kelihatan tuh dia berdoa, nggak lama beliau berlutut. Beliau bungkukkan badannya sambil membuka kain kafannya Mak Unyeh pelan-pelan. Kan ada dibuka kain kafan. Dan waktu dibuka Wak, ya, betapa terkejutnya Pak Kiai dan juga warga yang ada di sana, termasuk aku, Tira, dan juga kawan-kawan ya. Waktu dibuka di dalam kain kafan itu nggak nampak tubuhnya Mak Unyeh, nggak ada Wak. Yang muncul malah batang pohon pisang. Shock lah mereka situ. Astagfirullahaladzim, kok batang pisang? Ada juga yang berlari tuh, dan dia ninggalin area pemakaman tuh. Wah, nggak betul. Baru mereka tinggal bentar. Pak Kiai cuma kasih isyarat tangan, tenang. Nah, Pak Kiai juga mengucap ya kan, dia doa lagi. Gak lama dia tutup kembali kain kafan Mak Unyeh, lalu minta orang untuk kembali menguburkan. Dah, tenang, diam. Baca doa aja kata Pak Kiai. Udah, selanjutnya Pak Kiai beralih ke makamnya Teh Siti.
Dan sama jenazah Teh Siti juga jadi batang pohon pisang. Apa nggak makin heran, makin takut kami di situ. Aku juga tengok dia batang pisang. Kok bisa jenazahnya Mak Unyeh sama Teh Siti berubah jadi batang pisang, ya Allah. Bayinya gimana waktu bayinya nggak dibuka sama Pak Kiai? Dan setelah Pak Kiai mengecek jenazah Teh Siti dan juga Mak Unyeh tadi, beliau meminta kembali penggali kubur untuk menutup kembali makam itu seperti semula. Tapi lagi-lagi Tira dikejutkan dengan kejadian tidak terduga, Wak. Pada saat itu dia dengar, si Tira pertama dengar ya, dia dengar ada derap langkah kuda dari arah belakang mereka. Ya kedengaran makin lama kok makin kencang gitu kan. Nah karena nggak yakin dengan apa yang dia dengar, Tira nolehlah ke arah Reza. Zah, kok dengar suara langkah kuda nggak, Wak? Iya, aku dengar, kata si Reza kayak gitu. Nah, seiring dengan suara langkah kuda itu, aura sekitar tuh makin gak enak lagi. Dan kami masih liatin orang balikin makam ya kan. Ya kok ada suara langkah kuda. Dan tepat pada saat si Tira berbisik sama si Reza, rupanya ada warga yang tiba-tiba teriak, Eta naon, kata gitu. Sambil dia nunjuk ke arah pintu masuk pemakaman, Wak. Langsunglah nengok ke belakang lagi orang-orang kan. Dan ternyata mereka semua 20 orang ini, Nadia, termasuk aku, waktu ngeliat ke arah pintu makam, mereka ngeliat apa? Ada bayangan 2 ekor kuda yang lagi berderap keluar makam ya, Wak ya. Dan kuda itu masing-masing dinaiki sama 2 orang. Nah di kuda yang terakhir kelihatan bayangan seorang perempuan lagi gendong bayi. Dia duduk di belakang. Kelihatan bayangannya. Nah di situ orang duga, itu jangan-jangan Teh Siti sama bayinya tuh gitu. Dan bayangan kuda ini melesat cepat dan udah hilang kayak gitu aja di kegelapan malam itu. Astagfirullahaladzim. Apa nggak makin ketakutan kami di sana kan? Baru kali ini mereka nengok kejadian sehoror itu, Wak. Nah setelah melihat kejadian yang nggak masuk akal tadi, Pak Kiai langsung berpesan, sudah, kalian jangan menambah-nambahi apa yang kalian lihat tadi dengan bumbu-bumbu cerita yang tidak perlu ya. Kalau bisa udah jangan dibicarakan lagi, cukup simpan saja di kepala kalian. Dia langsung ngangguk aja itu kami sana. Mereka pun kembali menyelesaikan penimbunan tanah makamnya Pak Mbak Unyeh dan Teh Siti. Lalu udah selesai baru berjalan keluar makam. Rame tuh, gak ada yang berani misahkan diri. Jalan berdempet-dempet kami tuh dia. Baca-baca doa aja kata Pak Kiai. Nah barulah balik ke rumah masing-masing. Nah terus, Wak, beberapa waktu setelahnya beredarlah kabar kalau Mak Unyeh, Teh Siti dan juga bayinya ini diduga menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami mereka berdua. Dan setelah kematian Mak Unyeh sama Teh Siti, Wak, mereka berdua dia juga nggak pernah balik lagi muncul di desa Karat. Nggak pernah balik. Entah mereka masih hidup atau udah meninggal, warga pun nggak ada yang tahu. Nah rumah tuh pun terbengkalai katanya kayak gitu. Jadi tumbal pesugihan 2 laki-laki ini. Wallahualam lah tapi ya, Wak ya.